bulan yang dirindukan, layaknya seorang pemuda yang jatuh cinta, maka dia akan merindukan orang yang dicintai itu. Orang-orang muslim sama. Karena Ramadan adalah bulan yang dirindukan. Teman saudara-saudara kita non muslim juga bisa menikmati loh. Ya, Jadi juga bisa menikmati. Hai teman-teman, kita bentar lagi bulan Ramadan, kita kembali lagi podcast dan kita akan ngomongin tentang bagaimana tradisi di daerah kita ya. Kalau cuma di daerah teman-teman mungkin nanti komen di kolom komentar. Di daerah kita gimana cara menyambut bulan Ramadan dan juga kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang kita lakukan. Nah, sekaligus kita akan membahas sekiranya kegiatan-kegiatan itu mungkin ada yang kita kurang setuju atau ada yang setuju. Semisal nggak kurang setuju sehingga karena mengganggu orang misal. Kan itu juga perlu dipikirkan menurut saya. Nah, sehingga kalau kita berbicara seperti itu mungkin ada orang yang mendengarkan obrolan kita. Oh, ternyata kalau seperti ini berisik mengganggu orang, akhirnya di bulan Ramadan mungkin tidak dilakukan tapi dengan cara yang lain misal. Nah, jadi pasti setiap daerah menurut saya mempunyai tradisi dalam penyambutan bulan Ramadan masing-masing. Baik itu karena menyambut bulan suci, akhirnya mulai mensucikan diri misal, atau ada membersihkan kuburan atau apa, nanti kita bahas ngalir aja. Mungkin dari pandangan teman saya ini yang seorang Kiai Madura, Kiai muda Madura lah. amin ya Rob. Mumpung masih muda, kalau udah tua kan Kiai tua Madura nanti. Ya, tapi perlu kita garis bawahi Razem, bahwasanya kita tetap ada komitmen langkermism. Betul. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Iya betul. Jadi kita ingatkan lagi, apa yang kita sampaikan ini adalah apa yang kita tahu dan pengalaman kita. Jadi kalau semua ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang pas, monggo, kita sangat terbuka. Kita tidak menutup diri lah dari kekurangan atau kesalahan apa yang kita omongkan ini. Siap kan? Betul. Gitu. Jadi back to focus ya. Iya. Ramadan ini bulan yang dirindukan bagi orang-orang muslim atau bagi orang-orang yang beragama muslim. Kenapa? Karena bulan yang dirindukan layaknya seorang pemuda yang jatuh cinta, maka dia akan merindukan orang yang dicintai itu. Orang-orang muslim sama. Karena Ramadan adalah bulan yang dirindukan, maka banyak orang-orang muslim ini melakukan beberapa tradisi-tradisi yang tradisi ini dibentuk sesuai lokus yang ada. Madura misalnya. Itu. Saya misalnya yang pernah beberapa tahun ada di luar negeri, contohnya di Mesir. Itu karena saya beberapa tahun hidup di sana, ini begitu nyaman, ada ketenangan. Di bulan Sya'ban akhir itu, ini orang sudah mulai menyiapkan menyambut bulan yang dirindukan ini. Jadi mereka memasang beberapa ornamen-ornamen kayak lampu ciri khas Mesir dipasang di semua penjuru sebagai bentuk kemeriahan bahwasanya Ramadan akan datang. Ini di luar negeri. Kalau di kita misalnya di Madura, ini sama. Beberapa sehari 2 hari sebelum Ramadan itu datang, kita pasti itu minimal kita akan nyalaseh atau kita akan datang ke rumah-rumah leluhur atau kuburan-kuburan sesepuh kita yang sudah meninggal, kita bersihkan sebagai bentuk bahwasanya kita sudah ada, atau bahwasanya kita akan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Sehingga ini menjadi sinyal bahwasanya Ramadan harus baik gitu. Meskipun mohon maaf, sekalipun kita tidak baik atau masyarakat yang tidak baik, tradisi-tradisi ini dilakukan loh. Gitu. Betul. Jadi meskipun orang yang menganggap di pandangan masyarakat itu seorang blatter yang jahat, ya. Blatter kan bisa jadi blatter yang baik juga ada. Blatter yang jahat,
itu juga menyambut bulan Ramadan itu luar biasa menurut saya. Jadi walaupun dia bukan Islam yang taat, meskipun nanti puasanya bolong-bolong, tapi penyambutannya itu luar biasa. Apalagi orang Madura, Nah, betul. yang dia kalaupun tidak sholat, tapi tetap puasa. Tetap puasa, betul. Iya. Banyak itu. Nah, banyak, maksudnya banyak kan orang-orang Islam itu yang mohon maaf, dia agamanya Islam tapi tidak melaksanakan sholat dengan baik. Tapi pas Ramadan itu luar biasa itu. Dan pas Ramadan juga sholat tarawih itu rame. Walaupun awal-awalnya yang nggak sholat atau apa, tetap sholat tarawih. Awal-awal tapi ya, meskipun ke akhir-akhir itu mulai renggang. Pak. Ya setidaknya kayak gini, kita berpikir positifnya saja ya, bahwasanya ketika orang akan bertemu dengan kekasih yang dicintainya, maka semua akan dilakukan. Terlepas kebaikan-kebaikan sang kekasih itu. Sehingga dalam pandangan saya, orang memposisikan Ramadan ini menjadi bulan yang terkasih dengan ucapan Nabi Muhammad SAW tadi. Di konten kemarin saya mengutip doa yang begitu luar biasa, yang ini dibaca mulai bulan Rajab. Semenjak Rajab, ini semua musalla di Madura itu pas sebelum maghrib atau ba'da adzan maghrib akan membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini menggaung di mana-mana. Ini sebenarnya kan informasi bahwasanya kepada masyarakat ramai bahwasanya Ramadan sudah akan tiba. Itu. Sehingga informasi ini menjadi syiar. Kebahagiaan-kebahagiaan itu harus muncul. Ketika orang sudah bahagia, maka di Ramadan ini akan melakukan hal-hal positif. Ini bisa dibuktikan dalam fakta. Misalnya, kalau tadi Razen mengatakan tentang tarawih, setelah tarawih pasti ada tadarus. Semua ini tadarus. Ya, di mana setiap langkir pasti ada pasti ada tadarus. Adarus, menurut cara yang Madura, Adarus. Itu. Iya kan? Artinya momen ini harus dimulai dari sebelumnya. Makanya hati yang suci, hati yang bersih. Kalau di Sya'ban ada tradisi mandi sebagai bentuk penyucian. Oh iya, yang dibahas sebelumnya kita ya. Maka harapan suci ini akan dilakukan ketika masuk bulan suci Ramadan, maka kita sudah suci sebagaimana namanya, bulan suci Ramadan. Kita sudah bisa melakukan sesuatu yang positif di situ. Artinya, perbuatan-perbuatan jelek kita itu sudah kita tinggalkan dengan baik di bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban sebagai awal menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu. Meskipun sebenarnya ketika masuk pada bulan Ramadan sendiri ya muncul juga tradisi-tradisi yang mohon maaf, saya tidak akan mengatakan ini bukan tidak Islami. Kayak misalnya tong-tong misalnya. Ini kan media sebenarnya. Kalau dulu tong-tong yang ada di Madura itu ini sebagai media untuk membangunkan orang sahur. Betul. Itu. Jadi setiap sahur orang keliling. Dan itu sebenarnya bukan cuma di Madura, di daerah-daerah tertentu juga sama. Iya, sama. Juga di Mesir juga ada. Itu. Kayak gitu. Tapi masalahnya dalam konteks sekarang ini lagi-lagi media ini bertransformasi, berubah. Yang awalnya tong-tong hanya sebatas ya biasa itu, bangun, tuk bangun. Sekarang berbeda, tidak hanya tong-tong yang dibawa, bahkan ada yang membawa salon. Nah, ini sebenarnya yang harus kita antisipasi. Bahwa saja jangan sampai tradisi-tradisi yang baik di bulan Ramadan atau media-media yang dilakukan baik di bulan Ramadan nanti berubah menjadi tidak baik karena mohon maaf kita tidak bisa memfilter itu sehingga menjadi hura-hura. Malah terkadang bahkan sering di rumah saya itu tong-tong itu menjadi konflik ketika ada 2 kubu 3 kubu. Karena apa? Karena orientasinya berbeda. Kalau orang dulu sesepuh kita dia bawa tong-tong murni hanya membangunkan orang-orang agar mereka tidak talempas yang mau sahur. Nah, betul.
Dan juga menurut saya tradisi di bulan puasa itu bagus. Maksudnya bagus gini. Coba kita perhatikan. Mungkin kalau di Madura itu di sekeliling saya ya, jarang orang itu makan bersama keluarganya. Makan bersama maksudnya semua keluarga ngumpul, baik anaknya, orang tuanya. Itu pun bisa jadi bukan karena nggak mau ngumpul, tapi anaknya keluar mondok, anaknya merantau. Tapi pas bulan Ramadan mereka pulang semua. Bisa buka bersama. Bisa buka bersama, bisa sahur bersama. Nah, dan juga kalau tadi berbicara Ramadan itu membuat bahagia orang Islam, tetapi juga mulai ada makan buka gratis. Ternyata teman saudara-saudara kita non Muslim juga bisa menikmati loh. Ya. Jadi juga bisa menikmati makan buka gratis waktu saya di kampus dan lain. Bukan cuma orang Muslim yang menikmati itu. Ternyata di luar teman-teman kita juga bisa menikmati itu. Makanya tidak ada larangan untuk menikmati itu juga. Iya. Jadi sesuai dengan lakop pada bulan Ramadan. Kalau di Arab itu Ramadan Karim. Betul. Iya. Mulia kan? Dari saking mulianya semua bisa menikmatinya. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu sudah kita sepakati. Adanya takjil, buka bersama, semua bisa menikmati. Apalagi di daerah-daerah, di kota-kota besar. Betul. Yogyakarta misalnya. Jakarta misalnya. Surabaya. Banyak sekali masjid yang menyediakan buka bersama. Gitu. Dan itu dinikmati bukan hanya untuk orang Muslim, ya, siapapun bisa. Itu sesuai namanya Ramadan Karim. Tapi masalahnya yang muncul juga sekarang kayak gini, Razin. Terkadang hal-hal kayak gini itu ya terpelanting lah. Maksudnya kayak gini. Banyak orang berpikir ya hanya kayak di Madura lah contohnya, Razin. Di Madura itu terkadang cung-cungan. Cung-cungan itu gimana? Ya, hanya menampakkan kelas sosial. Kalau di Jogja masjid oke. Tapi kan di Madura sekarang datang ke rumah, kelas sosial yang muncul sehingga yang bisa buka acara buka bersama itu biasanya yang ekonominya sangat tinggi. Oh, gitu. itu maksudnya. Ya. Jadi gini, kalau seumpama yang saya lihat di Jogja dan lain-lain, rata-rata kita buka bersama, orang-orang itu menyumbangkan ke masjid. Ya. Jadi orang buka puasa di masjid, nanti sholat maghrib berjamaah, sekaligus ada yang terus sampai tarawih berjamaah. Nah, kalau seumpama di daerah-daerah, itu biasanya orang-orang yang punya menyediakan buka gratis dengan cara mengundang. Dengan cara mengundang. Jadi bukan untuk umum sebenarnya itu. Iya, undangan. Yang tidak tidak diundang walaupun tetangga tidak akan hadir. Tetapi kalau semua masjid, nah, menurut saya tradisi seperti di masjid atau musola atau apa itu perlu juga diadakan di Madura menurut saya. Ya seharusnya memang iya. Sebenarnya kalau di kota saya pikir sudah ada, mungkin di Sumeneb ada, cuma kita tidak tahu informasi itu. Artinya kearifan lokal yang ada di bulan Ramadan ini perlu kita jaga bersama dan kita kawal bersama sehingga tidak menjadi kearifan yang kebablasan. Betul. Kalau di konten politik Madura dalam politik Nusantara ada peribahasa Bapak Bapu Guru Rato yang di sini adalah sudah berubah menjadi Rato Bapak Guru. Maka jangan sampai kearifan lokal yang ada di Madura terkait bulan Ramadan ini menjadi ajang untuk menunjukkan kelas sosial saja, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Artinya mengundang orang untuk makan bersama itu bagus. Baik. Tapi terkadang ya jangan sampai membuat orang yang diundang perasaan dan sebagainya. Ayo kita support hal-hal yang positif untuk Ramadan, kita support hal-hal yang negatif untuk di bulan Ramadan, ayo kita juga hindari. Itu. Betul. Jadi kalau seumpama gini, tongtong berbicara tongtong lagi ya. Ini kan dalam jangka menyambut bulan Ramadan. Kalau semua udah nyampe bulan Ramadan itu pasti ada tongtong itu apa. Menurut saya walaupun nggak membangun sahur nggak apa-apa, tapi jangan terlalu malam. Kan biasanya akhir-akhir itu ada orang yang ngundang tongtong untuk sholawatan atau apa.
Tapi menurut saya jangan sampai terlalu malam gitu. Mengganggu orang yang mau tidur. Nanti kalau mengganggu orang yang mau tidur, akhirnya sahurnya kebablasan. Yang awalnya niatnya ada tongkrong itu untuk membangunkan sahur, akhirnya di waktu sahur itu tidak bangun gitu. Kalau dulu tong-tong itu berjalannya memang ke belakang dari jam 12 malam. Nggak ada tong-tong sebelum jam 12 malam. Yang ada sekarang kan aturan uldaul, apa? Uldaul apa itu? Uldaul apa? Ya, ya itulah. Itu Nah, apa yang ngetren di masih muda sekarang? istilahnya itu. Iya, yang saya nganggu motoran jo. Ya, Uldaul ya. Ulgaul itu nama tongkrongnya. Gini, Ulgaul itu nama tongkrongnya, bukan alat tongkrongnya ya. Seperti Bukan. halnya mungkin karena itu yang awalnya Gulgaul, akhirnya orang setiap ada tongkrong seperti itu dibilang Gulgaul. Sama dengan air, setiap air dibilang aqua. Nah, Lah makanya dulu saya masih ingat. Saya tuh diajak oleh rama saya itu. Ketika saya masih kecil, ketika sudah jam 2 saya diajak oleh rama. Ayo Jong, nebu dong. Lah, ini jalan mereka di daerah sekitar itu, nebu dong, sahur. betul. Loh, sekarang kan tidak. Ini uldaul itu mulai dari jam 8 sampai jam 1. Ini kan juga makanya Nah. saya pikir ini yang perlu kita juga antisipasi. Sehingga jangan sampai Ramadan ini menjadi ajang hal-hal yang tidak positif. Awalnya yang positif, lalu diakuisi menjadi kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Mari kita persiapkan Ramadan sebaik mungkin lah, agar hal-hal positif ini bisa terlaksana dengan baik, kayak darusan, ngaji dilanggar, itu. Ini penting. Biar mesem langgarnya. Nah, Ya. ada lagi sebenarnya Razen. Tradisi-tradisi yang terjadi di bulan Ramadan ini adalah nyari malam. Pemuda-pemuda betul, ini. nyari malam. Itu dia jalan, biasanya anak pondok kan, anak pondok. Kita juga sama dulu pelaku kayak gitu. Iya, karena gini, di pondok itu kita gak bisa kemana-mana, kita pulang, akhirnya kita sekaligus cari malam, kita juga sekaligus jalan-jalan, karena di pondok kita tidak bisa jalan-jalan. Lah, kalau bagi saya sebenarnya nggak apa-apa nyari malam, cuma kan terkadang ini bisa menggerus makna Ramadan yang semestinya. Coba kita teliti, cari malam itu bawa sepeda dengan teman-temannya nongkrong di mana misalnya. Kalau nongkrongnya di kafe kayak Tanian misalnya, ini nggak apa-apa, it's okay. Ketika nongkrong di pinggir jalan, apa yang terjadi? Ini akan menggerus makna Ramadan yang semestinya. Asyul-syul ya. Iya. Lihat cewek yang gitu. Nah, itu sebenarnya pelecehan seksual loh. Makanya, artinya kayak gini, jangan sampai tradisi-tradisi yang ada ini bisa mereduksi makna Ramadan yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bicara keagamaan, apa yang tidak diberikan oleh Allah di bulan Ramadan? Mulai pahalanya, jaminan doa diterima, Lailatul Qadar, semua sama Allah diberikan. Iya. Kalau saya melihat gini, oke tongkrong sampai ulgaul, menurut saya nggak apa-apa. Tetapi kalau semua dia mau dimulai jam 8, ya jam 10, wis lah berhenti di situ, nggak usah diterusin. Nanti kalau semua diterusin, ya wis lanjut jam 2 untuk membangunkan sahur. Artinya harapan saya itu mari orang-orang berperan lah dalam memaknai Ramadan dengan baik. Pemuda misalnya, bagaimana peran pemuda dalam memaknai Ramadan misalnya, dengan cara apa? Ya kayak tadi, ngaji bersama misalnya. Lalu kemas dalam nyari malam. Itu yang endingnya nanti kita buka bersama. Ini kan bagus. Akhirnya ini butuh peran dari semua, ya anggaplah semua lini juga, agar tradisi-tradisi yang awalnya tidak baik ini menjadi baik. Maka saran saya nanti khususnya teman-teman pesantren, ya mari kita maknai Ramadan ini dengan bulan penuh pahala. Saya tidak akan menghilangkan nyari malam itu, tapi ngireng nyari malam ini kita kemas dengan baik. Misalnya habis asar kita nongkrong bersama-sama, berbagilah. Mau berbagi apa saja terserah. Iya, berbagi atau ketemu alumni, ya, nanti buka bersama. Jangan sampai nyari malam ini hanya nongkrong di pinggir-pinggir jalan yang potensi berbuat tidak baik ini besar, apalagi sampai nanti terjadi pelecehan terhadap perempuan. Betul. Itu. Nah, jadi
Oke, cari malam nggak apa-apa, cari malam. Tetapi kita di sini yang kita suka ya, yang kita sepakati, cari malam nggak apa-apa, tetapi cari malamnya itu yang benar. Maksudnya, oke cari malam ke cuma mau ngumpul alumni atau ke tempat kafe untuk ngobrol-ngobrol gimana, Iya. atau seperti tadi gaji bareng atau apa. Bukan nongkrong di tempat hal yang sekiranya banyak hal negatifnya daripada Nah, positifnya makanya itu. dari situ saya mengatakan tadi bahwasanya Ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Di kalangan tua juga bisa, agamawan juga bisa, pemerintah juga bisa, semua bisa. Dengan catatan tadi, mari hal-hal yang ada di Ramadan tidak perlu kita hilangkan, tapi kemas menjadi sesuatu yang berfaedah dan menjurus kepada hal-hal yang positif. Gitu. Betul sekali. Jadi sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita udah tahu kita oke cari malam kita seperti ini. Nah, jadi kalau seumpama kita ngobrol ini di bulan puasa, kan menurut saya kita terlambat udah. Iya. Loh, makanya Zen, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi doa Nabi itu makna filosofisnya dalam. Allahumma barik lana fi rojaba. Ketika diberikan keberkahan di bulan Rajab itu dan bulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Ramadan ini sebenarnya sudah implementasi keilmuan yang didapat dari bulan Rajab dan Sya'ban. Persiapannya dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ramadan itu sudah eksekusi sebenarnya. Nah, betul. Itu. Seperti ini juga. Kalau seumpama orang mau lomba atau seumpama orang mau apa aja, kan kita perlu latihan dulu. Latihannya di bulan Rajab dan iya, bulan bulan Sya'ban. Sya'ban. Jadi, eksekusiannya, pelaksanaannya di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita masih ketemu nanti di bulan Ramadan hal-hal yang tidak positif, berarti kita itu salah makan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, salah latihan lah. Makanya. Latihannya, ya kadang nggak latihan, kadang latihan itu aja. Loh, ini kan yang susah dipahami. Terkadang orang tiba-tiba nyampe Ramadan, padahal apapun isti'dad binafsik, kan. Persiapkan dirimu. Lalu Nabi memunculkan doa tadi itu, dan ini masyhur sekali doanya itu. Jadi persiapan-persiapan itu dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, 2 bulan loh Razet. Padahal bulan Ramadan sendiri pas 1 bulan. Dari saking betapa Ramadan ini akan menjadi Ramadan Karim. Bahkan sampai kalau ngomong pahala, ya ngapain? Enggak. Iya, kita dikasih semua sama Allah. Kembali lagi, kita di sini tidak berbicara apa amalan pahalanya berapa berkali lipat. Mungkin udah banyak yang ngomong gitu. Iya. Makanya hal-hal kayak gini, mohon maaf, ini penting. Jadi ketika kita ngomong Idul Fitri, maka yang menjadi madrasah adalah bulan Ramadan. Iya kan? Betul. Pernah kita konten itu kan? Pernah Artinya itu. Untuk menjadi fitri maka Ramadan penentunya. Untuk misalnya madrasah ini akan menjadi baik, yaitu Rajab dan bulan Sya'ban penentunya. Sebagai latihan di awal. Itu. Sehingga ketika masuk Ramadan sudah nggak ada seharusnya hal-hal negatif. Memaknai tradisinya, pelaksanaan ibadahnya, semua. Kalau kita memang mau sesuai dan sepakat dengan konsep tadi yang diajarkan Nabi. Nah, ada juga ini itu. Enggak tahu setuju atau enggak. Dengan sholat tarawih cepat. Gimana menurut jenengan? Ya, bagi saya itu ada 2 sisi. Makanya kita perlu melihat jamaahnya. Itu. Kalau jamaahnya itu dianggap udah alim-alim semua, maka cepat ini menjadi makruh. Bisa saja kan? Kenapa? Karena ini sesuai hadis Nabi. Kalau kamu jadi imam, ya kamu harus melihat jamaahnya. Kalau misalnya kayak gini dibalik. Kalau misalnya jamaahnya kalau dilamain nggak mau sholat tarawih, maka ada menjadi sunnah nanti, bisa menjadi sunnah nanti tarawih itu dipercepat. Tapi dengan catatan, kalaupun cepat maka syarat dan rukun harus dilakukan dengan baik. Tapi kan terkadang kayak gini. Salah satu yang syarat penentu sahnya salat itu tumaknina. Iya kan? Iya. Rukun daripada salat itu tumaknina di berbagai sisi. Itu mau sujud kayak mau ruku kayak. Kadang kan kita kayak gitu. Akhirnya ya kalau ini yang dilakukan, maka saya pikir juga kurang baik.
Kalau cepet tapi tumaknina dilakukan, ya nggak apa-apa. Nah, Malah menjadi intinya kayak gini ya. Cepet nggak apa-apa sesuai situasi dan kondisi asalkan tuh maninya baik. Kalau seumpama di kondisi itu udah rata-rata semisal sepuh kita misalnya. melihat gini, melihat kalau seumpama di Jogja baik di UGM atau UIN atau UI atau apa, itu kan rata-rata lama. Jadi yang saya lihat juga kenapa lama? Mungkin mereka adalah mahasiswa, udah orang-orang yang tahu tentang itu. Jadi wajarlah di situ lama. Kalau harapan saya ya terawih normal sajalah. Ini lebih aman kan, normal. Bah, iya. Jadi kan kembali lagi sama yang tadi, ya mau cepet nggak apa-apa asalkan tuh makninanya sesuai situasi dan kondisi. Iya. Mau lama juga nggak apa-apa sesuai situasi dan kondisi. Iya, Mau itu normal juga nggak apa-apa. artinya ayo kita gunakan hadis Nabi itu yang mengatakan kalau kamu jadi imam, maka kamu perlu lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah nggak bisa dilamain, ya dipercepat saja. Ya. Kalau ya sholatnya kamu sendirian, ya nggak apa-apa diperlama. Jadi ya terkait ini kondisional. Iya, lihat situasi dan Tapi kondisi. yang jelas kembali ke tadi ya, persiapan-persiapan ini juga menyangkut tidak hanya bagaimana kita paham tentang tradisi-tradisi yang dilakukan di bulan Ramadan, tapi juga kita mempersiapkan bagaimana keilmuan kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Namanya juga persiapan. Iya. Kalau kita mau sekolah apa? Bolpennya siap, bukunya siap, seragamnya siap. Kalau tadi kita kan fokus bagaimana menyikapi tentang agar tradisi-tradisi yang dilakukan banyak tradisi yang dilakukan di bulan Ramadan menjadi baik, kayak nyari malam dan sebagainya. Tidak itu sebenarnya, maka akan lebih sempurna kalau kita menyiapkan semuanya. Tidak hanya menyikapi tradisinya, tapi kita juga mempersiapkan keilmuannya. Gitu. Ya, betul. Nah, jadi ya kembali lagi seperti yang tadi, siapkan apa yang kita dibutuhkan di bulan Ramadan gitu. Iya. Apa aja, semisal menurut saya juga ekonomi juga harus disiapkan. Rata-rata soalnya kalau di Madura di bulan Ramadan nggak kerja. Tapi memang begitu nikmatnya Ramadan itu, Sen. Kalau sampean analisa dari berbagai sudut pandang, kamu akan menemukan bahwasanya Allah tidak hanya menumbuhkan potensi ibadah di bulan Ramadan. Dari sisi ekonomi, Allah juga menumbuhkan itu. Artinya, peran Ramadan dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya dalam sisi agama saja, tapi dalam sisi ekonomi itu luar biasa. Coba ketika bulan Ramadan, apa yang tidak ada? Mau es gonjor kayak, mau ini kayak, semua kuliner ada. Artinya Ramadan tidak hanya berdampak pada sisi keagamaan masyarakat, tapi juga berdampak pada sisi ekonomi masyarakat.